semua organ dalam mereka itu direbus lalu dimakan. Lalu historis sebentar guys. Jadi kali ini tuh aku mau bawain kasus yang berasal dari Rusia yang melibatkan nenek-nenek. Sama seperti judulnya, Grandin-Derrible, yang artinya nenek pengiris. Nah, sebelumnya aku kenalin dulu orang perempuan yang bernama Tamara Samsonova dengan nama asli Tamara Mitrofановna Samsonova yang lahir pada 25 April tahun 1947 di St. Petersburg, Rusia. Namun pada tahun 1971 dia ini merantau ke Moskow untuk melanjutkan kuliahnya. Hingga akhirnya dia ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Alexei Samsonova yang sering dipanggil dengan nama Alex. Karena mereka ini merasa cocok, akhirnya mereka ini memutuskan untuk menikah. Alex ini berprofesi sebagai seorang insinyur, sedangkan Tamara ini bekerja sebagai agen wisata. Sebelumnya Tamara ini juga pernah bekerja di sebuah hotel bintang 5. Karena keduanya bekerja, hingga akhirnya mereka ini berhasil membeli sebuah apartemen. Pada tahun 2000 Tamara ini pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa suaminya ini nggak pulang-pulang. Meskipun ada indikasi Tamara ini bilang kalau suaminya ini berselingkuh, cuman memang karena nggak ada bukti ataupun saksi, polisi pun akhirnya kayak stuck di tempat dan nggak ada kelanjutannya lebih lanjut. Karena merasa kesepian di apartemen sendirian, Tamara pun pada tahun 2003 memutuskan untuk menyewakan apartemennya. Cuman memang Tamara ini juga masih tinggal di apartemennya, jadi kayak joinan gitu loh. Nah, setelah dipromosikan ternyata ada juga seorang penyewa laki-laki yang bernama Vladimir Volodya yang berusia 44 tahun. Dia ini memang tertarik untuk ikut join di apartemennya Tamara. Vladimir ini oleh tetangga apartemen digambarkan sebagai laki-laki yang ramah. Dia ini juga sering menyapa tetangga apartemennya. Cuman setelah beberapa bulan berlalu, Vladimir ini tiba-tiba hilang. Cuman tetangganya ini nggak mikir aneh-aneh karena kan Tamara ini memiliki karakter yang temperamen. Bahkan tetangganya juga sering mendengar kalau Tamara ini sering membentak-bentak Vladimir karena kan akhirnya sendirian lagi. Hingga akhirnya ada juga seorang laki-laki yang bernama Sergei Potivan. Nah, Sergei ini adalah seorang perantau dan dia ini memang juga suka berbaur ke tetangga apartemennya. Cuman ya kayak seperti Vladimir sebelumnya, Sergei ini tiba-tiba hilang tanpa kabar. Awalnya tetangga apartemen ini juga nggak curiga. Mereka berpikir kalau Sergei ini mungkin balik ke kampung halamannya. Dan kan akhirnya Tamara juga sendiri lagi, dan kemudian Tamara ini membuka persewaan apartemennya lagi, dan kemudian ada yang menyewa. Dia ini bernama Alexander Barchev. Alexander ini menyewa nggak terlalu lama, katanya dikabarkan cuma seminggu. Kemudian Alexander dikabarkan tiba-tiba juga pergi. Hingga akhirnya pada 26 Juli tahun 2015, seorang pasangan suami istri itu kan sedang jalan-jalan pagi. Nah, mereka ini membawa seekor anjingnya. Tiba-tiba nih anjing mereka ini kayak menggonggong dan mengelilingi sebuah kantong kresek yang besar. Karena curiga, sepasang suami istri ini pun akhirnya membuka kantong kreseknya, dan mereka kaget karena mereka itu menemukan potongan tubuh manusia yang mana potongan tubuh ini tuh hanya berupa torso, itu tanpa kepala, dan seluruh organ dalamnya ini juga hilang. Setelah diselidiki oleh kepolisian, ternyata jenazah ini diidentifikasi sebagai nenek-nenek berumur 79 tahun dengan nama Valentina Ulanova, yang mana dia ini adalah sebatang kara yang tinggal di apartemen nggak jauh dari jasad ini ditemukan. Nah, ketika polisi mendatangi apartemennya, setelah diketuk beberapa kali, keluarlah seorang perempuan. Nah, dia ini adalah Tamara. Tamara ini mengaku sebagai temannya Valentin. Nah, kemudian polisi ini minta izin masuk ke apartemennya Valentin untuk mencari sesuatu. Dan ketika polisi itu masuk, mereka ini menemukan bercak darah di kamar mandi yang sudah kering, dan juga mereka ini menemukan korden yang telah dirobek. Dan mayat yang ditemukan oleh anjing tadi itu sebenarnya dalam keadaan terbungkus kain korden. Dan setelah dicocokkan, kain korden ini cocok dengan kain yang ada di apartemen Valentina. Nah, polisi kan akhirnya kan curiga kan ke Tamara karena Tamara satu-satunya orang yang ada di apartemen Valentina. Dan setelah diinterogasi, Tamara ini bilang kalau dia ini memang adalah temannya Valentina yang bertemu ketika mereka sering jalan-jalan pagi. Hingga akhirnya mereka ini kan akrab, dan ada momen ketika apartemen Tamara ini sedang direnovasi dan Tamara ini ingin nginep di tempatnya Valentina. Valentina ini mengizinkan. Hanya saja ternyata setelah Tamara nginep beberapa waktu di apartemennya
Valentina, ternyata mereka memiliki karakter yang berbeda, dan Valentina ini merasa nggak cocok dengan Tamara. Kemudian Tamara ini diusir. Ketika diusir nih, Tamara sebenarnya sakit hati. Terus akhirnya Tamara ini membeli makanan kesukaan Valentina dan memberikannya ke Valentina dengan alasan sebagai ucapan terima kasih karena sudah dikasih tumpangan. Namun sebenarnya di makanan itu telah dicampuri obat dengan tujuan agar supaya ketika Valentina ini selesai makan, dia ini pingsan karena diberi dosis yang lumayan tinggi. Nah, ketika Valentina ini tertidur, akhirnya Tamara ini mengambil pisau dan gergaji untuk menghilangkan nyawa Valentina. Tamara pun akhirnya mengambil kepala dan organ dalam Valentina untuk direbus dan kemudian dimakannya. Dan akhirnya polisi pun ke apartemen Tamara untuk mencari barang bukti atau sesuatu yang bisa diselidiki. Di sana polisi ini menemukan buku hariannya Tamara, yang mana di buku harian itu tertulis kalau Tamara ini sebenarnya sudah membunuh beberapa orang, bahkan 3 penyewa apartemennya tadi yang bernama Vladimir, Sergei, dan Alexander. Mereka ini ternyata bukan pulang, tapi melainkan dihilangkan nyawanya oleh Tamara. Mereka ini juga diracun sama seperti Valentina itu tadi, diracun sampai mereka pingsan. Kemudian Tamara ini melancarkan aksinya. Dan sama, semua organ dalam mereka itu direbus oleh Tamara lalu dimakan. Nah, setelah kasus ini rame kala itu, akhirnya polisi ini menemukan 2 orang yang selamat dari aksi Tamara. Yang pertamanya ada seorang laki-laki, dia ini bernama Vladimir juga, yang mana waktu itu dia ini juga pernah menyewa di apartemennya Tamara. Hanya saja waktu itu Vladimir ini nggak sempat pingsan, jadi begitu sakit dia ini langsung pergi ke rumah sakit. Dan yang kedua ini ada perempuan bernama Anna, dia ini adalah temannya Tamara, yang mana mereka waktu itu janjian mau keluar. Hanya saja Anna ini tiba-tiba ada urusan mendadak dan membatalkan janjian itu, dan Tamara pun waktu itu langsung marah dan dia ini mengancam kalau akan membunuh Anna. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata polisi ini juga menemukan ada buku ilmu hitam yang diduga di anu Tamara, dan ini alasan juga kenapa Tamara sampai menghilangkan beberapa nyawa. Dan bahkan plot twistnya sendiri adalah Alexander, suaminya, ini sebenarnya juga bukan hilang, tapi melainkan dihilangkan nyawanya oleh Tamara. Dan ketika dicek kesehatan mental, ternyata Tamara ini mengidap skizofrenia kronis, dan kemudian ini direhab di rumah sakit jiwa di Kazan, Rusia. Ini aja sih informasi yang bisa aku sampaikan. Mungkin kedepannya aku bisa memberi cerita yang lebih panjang, dan kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa kirim ke email aku. Jangan lupa klik subscribe agar aku lebih semangat untuk upload videonya. Terima kasih, bye bye.